20.000. Kaget kan? Mestinya kalau malam itu orang pada tidur semua, dia itu bangun tidur, kemudian membantu orang yang sedang perjalanan ke Jakarta mungkin bisa 50.000 atau 100.000 lah. Mau tidak mau itu kan mengganggu tidurnya. Ditanya, ini enggak, tarif saya itu 20.000. Kaget kan? Kok ada orang sebaik itu nembel ban di tengah malam, orang pada tidur, yang mestinya mestinya itu membayarnya lebih banyak karena waktunya, kok tetap harganya hanya 20.000. Maka orang ini berangkat ke Jakarta karena ada acara, kalau nggak salah, eee, untuk perusahaannya ya, tendernya itu. Subhanallah, akhirnya dia itu tepat waktu dan mendapat tender yang besar. Setelah pulang tuh mampir ke rumahnya tukang tambal ban ini. "Pak, eee, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" Kenapa Pak datang lagi?" "Memang banyak tembelan saya itu kurang bagus." "Oh bukan Pak, bukan begitu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." "Apa?" "Gini Pak, Bapak itu kok aneh." "Loh memang aneh?" "Saya itu dalam kondisi perjalanan di tengah malam, nambal ban kok cuma 20.000. Padahal umumnya tidak seperti itu." "Iya Pak, masa saya harus mempersulit orang. Siang 20.000, malam pun juga 20.000." Semakin kaget. Nah, kemudian, "Bapak mau haji apa enggak?" "Oh mau Pak, tapi kan masa tempel ban bisa naik haji, penghasilannya 20.000." "Enggak Pak, pokoknya mau haji." "Mau." Akhirnya semuanya diurus, ya, karena terima kasih, barokahnya istiqomah, barokahnya bantu orang, akhirnya dihajikan oleh orang tersebut. Dan cerita seperti ini banyak saya temukan, karena saya mencari cerita-cerita seperti ini, itu tentang bahwa haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tetangga juga, tetangga mertua saya itu ingin menunaikan ibadah haji, ingin mati di sana. Namanya Pak Abdul Fattah. Itu setiap tahun, itu pasti berangkat haji, tujuannya mati di sana. Nggak mati-mati, sampai ternyata akhirnya matinya di Malang. Nah, itulah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita itu menyeru kepada siapapun yang akan menunaikan ibadah haji, dan jangan sampai kita itu tidak punya keinginan untuk menyeru. Dan kita sendiri berusaha, ya, menata diri agar oleh Allah diberikan kemudahan bisa menunaikan ibadah haji. Adapun wirid dan zikir kan sudah saya berikan kepada Bapak Ibu, buku dan juga sholawat hijjiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabran nabika alaihi afdhalus sholati wassalam fi afiyatin wa sadaqatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian ketika sampai di Mekah, liyashhadu liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Nah, di sana Pak, liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan. Nah, ini liyashhadu, untuk apa? Supaya mereka menyaksikan, untuk menyaksikan, ya, berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Di sana itu tujuannya ternyata berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tawaf itu zikir, sa'i itu zikir, di Arafah itu juga zikir, di Muzdalifah itu zikir, di Mina zikir, kemudian lontar jumlah itu juga zikir, semuanya untuk menyebut apa? Untuk menyaksikan, ya, menyaksikan eh, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan mereka menyebut nama Allah. Manfaatnya, di sana akhirnya kita mengenal sejarah manusia, sejarahnya Nabi Adam alaihissalam, sejarahnya Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Ismail, sejarah subur Zam-Zam, ada makam Ibrahim. Itu akhirnya kita manfaatnya banyak banget. Terus kita akhirnya mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fi ayyamin maklumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Haji yang telah ditentukan itu apa? Ayyamin maklumat. Itu haji kan mulai hari apa? Haji itu mulai tanggal 8 ya, Tarwiyah, terus Arafah, terus Muzdalifah, terus ditambah lagi Ayyamut Tasyrik. Itu namanya hari-hari di mana hari-hari tersebut itu kita terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka di situ orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kemudian di situ pada bulan Dzulhijjah ada sebagian orang yang menyembelih kambing, menyembelih onta, menyembelih sapi dan lain sebagainya. Nah, di situ ya adalah merupakan hewan-hewan ternak yang disembelih pada waktu hari hari tasyrik. Faqulu minha wa ad'imul ba'isa al-fakir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi kalau kita menyembelih hadyu, ya seekor kambing atau itu nggak boleh dimakan semua, sebagian. Namanya itu minha, itu sebagian. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sana. Makanya ada namanya dam. Nanti pembahasannya tentang ada dam, ada fidyah, ada apalagi hadyu dan lain sebagainya, itu akan masuk pada pembahasan itu. Dan ayat ini sebenarnya tambahannya yaitu ayat yang berikutnya, thumma liyaqdu nafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Nah, itu ayat yang berikutnya. Jadi di sini ada beberapa hal, liyashhadu manafi'a lahum. Itu yang pertama, ya, menyaksikan apa? Manfaat, berbagai manfaat. Wa yadhkurullah, ya, wa yadhkurusmallah, dan mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqu min bahimatin faqulu minha. Kemudian ya, di situ ada hewan ternak yang disembelih kemudian kita makan. Wa'at imu al-ba'is, maka di sini anjuran wa'at imu, berbagi, berarti jamaah haji itu harus dermawan. Nah, karena perintahnya wa'at imu, memberi makan, atim itu berbagi. Makanya kadang orang yang menunaikan ibadah haji itu berebut untuk berbagi, ya, berebut untuk berbagi, bukan berebut untuk mendapat. Nah, di sini perintahnya itu perintah wa'atimu, berbagi. Maka ayat ini adalah menjadi landasan utama untuk menyeru orang untuk datang ke kota suci Mekah dengan tujuan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pernah mendengar ya seruan Nabi Ibrahim dan insya Allah bisa menunaikan ibadah haji, ya, minimal wajibnya sekali, terus maksimalnya tidak terbatas. Nah, pernah kan saya ceritakan mungkin di sini, almarhum Mbah Maimun Zubair menunaikan ibadah haji itu berkali-kali. Teman saya yang mendampingi itu menceritakan sudah 15 kali. 15 kali. Dan itu juga karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada juga guru istri saya namanya Kiai Maftuh Said. Itu pokoknya berangkat haji tiap tahun, nggak tahu lewat mana. Kadang lewat Riyadh, kadang lewat Mesir, kadang lewat mana. Pokoknya berangkat haji. Nah, nanti akan saya ceritakan apa sih rahasianya kok sampai mereka itu berkali-kali. Berapapun biayanya dibayar. Nah, itu karena masuk pada kategori kenikmatan ruhani, bukan lagi kenikmatan. Terus kita lanjutkan.
slide berikutnya. Oh, hilang Mas. Nah, ini wawunya di sini nih. Ya, ini wawunya di sini. Wa may yuhajir. Wah, ini wa may yakhruj. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Barang siapa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Waman dan barang siapa yakhruj, barang siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya muhajiran dalam kondisi hijrah ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan untuk Rasulullah, hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, tsumma yudrikul maut, kemudian belum sampai tujuan maka dia al maut, yudrik maut, mendapatkan kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ini saya akan bercerita seorang sahabat namanya Dhamrah. Dhamrah ini sudah lansia, mungkin eh, Bapak Ibu ada yang sudah lansia, tapi mudah-mudahan sehat ya, panjang umur. Dhamrah itu tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ngotot, nak tolong saya antarkan ke Madinah, ngotot kepada anak-anaknya untuk diantar ke Madinah Al-Munawwarah. Namanya anak-anak itu kan khawatir ayah kan sudah lansia, sudah sepuh, nanti perjalanannya tidak mungkin kuat karena panjang dan melelahkan. Tidak, pokoknya saya harus berangkat karena pada waktu itu Rasulullah SAW ya, yang memerintahkan hijrah para sahabat, dan hijrah pada waktu itu adalah wajib. Di samping itu Rasulullah itu hijrah bersama para sahabat. Ternyata orang ini namanya sahabat Dhamrah itu tetap ngotot. Nah, maka namanya anak mau tidak mau itu harus menurut orang tua. Berangkatlah Dhamrah ini diantar oleh anaknya. Ya namanya orang tua ya, orang tua. Belum sampai 10 kilo itu sudah nggak kuat perjalanannya. Ternyata sampai di Tanim, ya Tanim itu sakit dan kemudian meninggal dunia. Ya, karena sakit dan meninggal dunia, maka ayat ini turun. Nah, jadi sebab atau asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini karena sahabat Dhamrah itu ngotot berangkat ke Madinah untuk memenuhi ya kewajiban hijrah bersama Rasulullah, akhirnya wafat di pertengahan jalan, maka orang tersebut termasuk dikatakan sudah hijrah. Maka kemudian ayat ini diilustrasikan, dijadikan landasan orang yang akan menunaikan ibadah haji. Orang menunaikan ibadah haji, tetapi karena sakit atau karena sudah lansia, renta, tidak bisa berbuat apa-apa, maka pahalanya tetap sempurna sebagaimana sahabat Dhamrah. Contoh, masa COVID yang meninggal itu bukan puluhan, tapi ratusan. Mereka sudah daftar, mereka itu sudah membayar, bahkan ada yang lunas. Ya, ada yang lunas. Mungkin ada yang baru DP, uang muka. Itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah dipastikan menunaikan ibadah haji. Jadi oleh karena itu kaitannya dengan yang pertama itu jangan pernah menunda ibadah haji. Sebab kalau menunda ibadah haji kemudian keburu mati, maka akan
dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya, "Kamu sudah mampu kok haji? Kok kamu menunda? Padahal kamu mampu." Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sudah misalkan punya duit daftar, kemudian kena COVID, meninggal, maka masuk kategori hadis tersebut sehingga dia itu termasuk sudah dikatakan sudah menunaikan ibadah haji. Fayub'atsu yaumal qiyamah talbiyan, maka dia kelak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan talbiyah. Walaupun masih di Indonesia, dibangkitkan di padang mahsyar, dia itu senantiasa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Mungkin ditanya, kamu belum haji kok sudah talbiyah? Iya, saya dulu kira-kira gitu. Saya dulu itu baru daftar kemudian kena COVID meninggal dunia. Maka jangan pernah menunda haji. Sebab kalau ditunda hajinya kemudian apa namanya? Kalau kemudian menunda, kemudian hartanya ternyata ada, itu kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering menemukan ya, ada 2 orang atau mungkin 3 yang berhubungan langsung itu dengan saya itu 1 orang. Pernah datang ke saya, "Ustaz, saya ini mau menunaikan ibadah haji, tapi saya belum punya rumah. Enaknya beli rumah dulu atau haji dulu?" Wong saya yang ditanya, dihitung kira-kira duitnya cukup Ustaz kalau untuk haji. Ya sudah daftar saja, daftar haji sama istrinya, pas pelunasan nggak punya duit. Nah, itu kan mumetnya itu 7 keliling tuh. Dagangannya itu nggak laku. Terus orang yang utang kepadanya ditelepon semua nggak ada yang bayar. Kurang seminggu, semakin mumet. Orang kalau semakin mumet itu semakin bagus. Karena semakin mumet itu semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau dirinya tidak berdaya. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang datang dengan seragam PNS, seragam PNS datang ke rumahnya membeli barang dagangannya. Lima. Ternyata barang yang dijual itu jumlahnya nilainya kira-kira 80 juta atau 80 juta, itu diborong semua persis dengan uang yang digunakan pelunasan. Baru mikir, ya Allah, betapa besar kuasa Engkau ya Allah. Orang yang hutang tidak membayar, malah ada orang ini kira-kira kiriman Allah Subhanahu wa taala, entah itu malaikat atau apa, yang penting dibayar pas Jumat untuk bayar lunas. Sering ketemu sekarang punya rumah dan punya mobil. Nah, ya seperti itu kan ada rahasia haji ya, rahasia haji, dan itu fakta. Nah, maka jangan sekali-kali menunda. Nah, dan ini cerita yang kedua itu nyata, itu cerita yang menunda. Sudah daftar, kemudian tahun 2018 itu dapat panggilan. Setelah dapat panggilan, tidak berangkat. Alasannya apa? Anak saya belum selesai sekolahnya. Anak saya itu mau melanjutkan kuliah. Maka uangnya digunakan untuk ini. Itu kalau menggunakan logika ya memang betul seperti itu. Betul seperti itu. Tapi ketika ada panggilan, kemudian tidak segera dipenuhi, itu kan juga bermasalah. Dia menggunakan logikanya dan itu bagus ya menurut ditunda tahun 2019, tahun depan aja lah. Ternyata tahun 2009 ya mau berangkat lagi mengurus paspor, hujan badai di Kota Malang. Hujan badai. Kemudian ketika berjalan naik motor suami istri, ada kayunya itu roboh dan menimpa dirinya, kakinya patah.
kemudian suami istri kakinya patah, akhirnya di rumah sakit hampir sebulan lah. Kemudian kakinya itu disambung di pen ya. Kita mengunjungi. Kemudian beredar di media kan, ada orang amblekan ya kejatuhan kayu. Ternyata saudara saya masih family. Begitu sih kita datang, sedang mengurus paspor karena mau menunaikan ibadah haji tahun 2019. Ternyata tidak jadi gara-gara sakit. Ditunda lagi tahun 2020, ternyata ada COVID. Ya, 2021 ada COVID. Akhirnya nekat 2022 berangkat dengan niat apa? Pokoknya saya punya duit, nggak punya duit, harus berangkat. Entah nanti jual sepeda motor atau apa. Bismillah, subhanallah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, justru nggak punya duit, itu ternyata bisa berangkat. Datang ke rumah. Nelpon, ada apa? Mau nyaur hutang. Dulu pernah hutang katanya. Berapa? Ada berapa? 2 juta atau 3 juta. Baru cerita. Bilang ke istri, ya saya ini menunda haji tahun 2018, terus 2019 saya nggak bisa berangkat karena kecelakaan, robohan. Kemudian 2022 justru saya nggak punya uang, saya niat nekat, ternyata justru Allah mencukupi, bahkan saya bisa nyaur hutang saya yang orang-orang yang saya utangi sekarang tidak saya, ya itu ternyata haji itu nggak boleh main-main. Haji itu nggak boleh main-main. Akhirnya tahun 2022 berangkat dan sekarang sehat walafiat. Itu kalau kita melihat teks ayat ini, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima. Pokoknya kita sudah ada niat ya, entah berangkatnya kapan itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita labbaik dulu. Punya uang, labbaik ya Allah, aku penuhi panggilan. Pokoknya jangan menunda ya. Itu insya Allah Allah akan mencukupi dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan misalkan karena tua kemudian nggak berangkat haji, atau karena antriannya panjang, duitnya nggak daftar, atau kemudian ada informasi selentingan ini duitnya digunakan untuk bangun jalan, kemudian duitnya ditarik, itu tambah parah lagi. Dan insya Allah kita sudah dibekali iman oleh guru-guru kita, insya Allah begitu niat Bismillah, Allah berkuasa atas diri kita. Terus kita lanjutkan. Fadilahnya haji, banyak ya, fadilahnya haji itu begitu banyak. Pertama, melebur dosa. Ada satu hadis yang ingin saya baca. Ini dari Amr bin As radhiyallahu an. Qala, "Falamma ja'ala Allah al-Islam fi qalbi, attaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu absud yamin fala ubayyaka. Fabasata yamin. Qala biyadayhi فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Jadi ada seorang sahabat ya, datang kepada Rasulullah SAW. Dia itu dulunya belum Islam. Nah, ini sahabat namanya Amr bin As ya, dan juga Khalid bin Walid ya. Ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta agar supaya diampuni, dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana caranya? Nah, kemudian Khalid bin Walid pada saat itu menggunakan sal ya.
tutup muka itu. Setelah itu Rasulullah SAW kalau ingin mendapatkan ampunan masuk Islam itu berarti dosa-dosanya itu sebelumnya telah diampuni, dihapus. Al-Islamu yajubu ma kana qablahu. Al-Islam yajubu ma kana qablahu. Kemudian amma alimta anna al-Islam yahdi ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdi ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdi ma kana qablahu. Kemudian orang ini, ya, Rasulullah SAW berkata kepada, amma alimta, apa kamu tahu, annal Islam, sesungguhnya Islam, yahdi ma kana qablahu, tidak menganggap dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau ada orang masuk Islam, itu secara otomatis dosa-dosa sebelumnya itu tidak tertulis, alias tidak dihitung. Jadi ada orang misalkan masuk Islam usianya 70 tahun, ya, kemudian usia 71 tahun, usia ke-71 meninggal dunia, maka yang 70 tahun itu tidak dianggap. Itu namanya annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Kemudian wa annal hijrata tahdimu ma kana qablahu. Kemudian kalau orang ikut hijrahnya itu, ya, akan menjadi pelebur dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdi ma kana qablahu, dan haji itu juga melebur dosa-dosa setelahnya. Jadi kalau kita menunaikan ibadah haji, insya Allah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang menunaikan ibadah haji, insya Allah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa kecil dan besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, ya. Kalau kita tawaf, ya, setiap langkah itu menjadi pelebur dosa. Kemudian di Arafah itu semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya haji itu menjadi pelebur dosa. Setiap saat dan setiap waktu, setiap langkah, setiap zikir, setiap doa, setiap rezeki yang kita berikan itu bisa melebur dosa-dosa kita. Sehingga orang yang haji dan hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya itu wajahnya itu penuh aura. Ya, keluarganya insya Allah menjadi keluarga bahagia karena di situ dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manafi'ah. Menyaksikan ada lagi di situ ada makam Ibrahim, ada hijr Ismail, kita melihat Arafah, melihat Mina, Muzdalifah, rezeki bertambah. Nah, ini kalau ini saya terangkan, ya. Jadi ada satu hadis yang menceritakan secara khusus bahwa rezeki orang yang menunaikan haji itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diganti. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Syaifah dan Imam Ahmad. Nah, Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja al-hajju min baitihi kana fi hirzillah wa in mata qabla an yaqdiya nusukahu waqa ajruhu 'ala Allah wa in baqiya hatta qada nusukahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa in faqad dirhami al-wahid fi dhalika al-wajhi ya'dilu 40,000 fi ma siwahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, idza kharaja al-hajj, ketika orang sedang keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji, atau mau berangkat haji, keluar rumahnya, kharaja al-hajj min baiti kana fi khrizlah, maka dia itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanggung oleh Allah Subhanahu. Fa in mata qabla an yaqdiya nusukahu, jika mati sebelum selesai, misalkan baru berangkat kesandung meninggal, ya, fa in mata qabla an yaqdiya nusukahu waqa ajru 'ala Allah, maka pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in baqiya hatta qada nusukahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kalau sudah melaksanakan ibadah haji secara sempurna, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang dulu dan yang akan datang. Wa infaqud dirhami, dan yang diinfakkan 1 dirham
Wa infaqud dirhami al-wahdi, satu dirham yang diinfakkan fi dzalikal wajhi, dalam urusan haji, ya'dilu, ya, setara dengan arba'ina alfin fi mazun. Setara dengan apa? Arba'ina alfi, yaitu setara dengan 40.000 dirham. Nah, kemudian itu nilainya seperti itu. Jadi nilainya itu dilipat gandakan. Hadis yang berikutnya, satu dirham, ya, satu dirham, ya. An-nafqatu fi al-haji kan-nafqatu fi sabilillah. Ad-dirhamu bisab'i mi'ati dha'fin. Bisab'i mi'ati dha'fin. Jadi nafkah yang kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji itu seperti nafkah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu dirham itu dinilai akan diganti oleh Allah bisa mi'atil dha'fin, sampai 700 lipatan. Nah, yang cuma yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, kalau kita haji nggak boleh transaksional. Ya sudah, niatnya karena Allah, masalah ganti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita berangkat haji, kemudian notanya itu dibawa, kemudian sampai di depan Ka'bah, ya Allah ini biaya haji saya ya Allah. Kemudian di Arafah juga, ya Allah ini biayanya ya Allah. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, kita menunaikan ibadah haji karena Allah, maka secara otomatis Allah akan mengganti, dan menggantinya itu tidak harus dalam bentuk materi. Kadang kita diberikan sehat, kadang kita diberikan keluarga yang tentram, kadang keluarga kita itu bahagia, kadang keluarga kita itu anak-anaknya itu nurut sama orang tuanya, kadang anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itu merupakan lebih dari nilai yang sifatnya materi. Maka di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rezeki yang kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya keluarga menjadi berkah. Nah, pokoknya keluarga itu kalau orang menunaikan ibadah haji, insya Allah berkah, seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Coba Nabi Ibrahim tuh orientasinya doanya itu keturunannya keluarga. Keluarga Pak Haji insya Allah berkah. Ya. Kemudian mendapat balasan surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu pahalanya adalah surga. Doanya dikabulkan. Doanya insya Allah juga dikabulkan. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW mengatakan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Jamaah haji dan umrah itu adalah utusan Allah. In sa'alu u'tu, jika mereka meminta diberi, wa in ta'ujibu, jika mereka itu dijawab, wa in afaku ukhlifu, jika mereka mengeluarkan biaya maka Allah menggantinya. Ya kan sudah menjadi fakta dan nyata bahwa orang yang menunaikan ibadah haji karena Allah SWT, insya Allah diberkahi keluarganya, kalau mati juga masuk surga, doanya insya Allah dikabulkan, dan rezekinya bertambah, di sana bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini muqaddimah pertemuan pertama. Saya sampaikan kembali waktunya kepada Mas Watu. Terima kasih. Oke, baik. Insya Allah hanya 2-3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Ini hanya masih prolog. Nanti silakan di berikutnya hari Kamis siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya seputar masalah haji. Dan ini pemanasan. Kalau sampai dibaca semua bukan pemanasan. Pemanasan bikin penasaran. Ini Ustaz, ini intinya dari pertanyaan poinnya ini Ustaz. Ini ada di daerah kampung saya katanya Ustaz. Kalau sudah pulang haji itu namanya dirubah, diganti, dan tidak keluar 40 hari. Apakah ada hadis atau tuntunannya Ustaz? Terima kasih ya. Itu
kalau penggantian nama itu sebenarnya untuk tafaulan. Tafaulan itu apa ya namanya, tabarukan. Jadi misalkan namanya orang Indonesia, nama orang Indonesia itu kan dulu ya, dulu kan, kalau sekarang kan bagus-bagus. Misalkan ada ini filosofi nama ya, orang desa namanya itu Tukimin, Tukijo, Tukijo, atau namanya kan kalau di desa itu namanya Cikra, ada namanya pokoknya namanya aneh-aneh dan tidak ada, apa namanya, makna, ya. Ketika menunaikan ibadah haji, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah lontar jumrah, sudah tahallul, sudah berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mestinya itu ada nama yang memberikan makna. Misalkan oleh karena diganti dengan Abdullah, ya, ada namanya dulu Tukijo, kan Al-Hajj Tukijo, nah, itu kan nggak enak didengar. Akhirnya tabarkan Haji Abdullah akan menjadi hamba Allah. Haji Abdurrahman, misalkan haji, misalkan, eee, Haji Al-Hafid, Abdul Hafid, nah, Abdul Wadud itu kan enak didengar. Sehingga, perubahan nama itu sebenarnya ingin memberikan makna yang lebih dalam pada dirinya sehingga bisa mempengaruhi, pada pola hidupnya. Karena habul asma katanya, sebaik-baik nama, yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan cinta juga Allah itu ada Abdulnya, Abdul Rahman, Abdul Ghafur. Nah itu. Sehingga kalau perempuan ya Zainab, ya, kemudian apalah namanya. Kalau sekarang itu kan nama itu macam-macam. Seperti orang baru masuk Islam itu kan kemarin ada baru masuk Islam ikut ngaji di rumah. Namanya Maria. Nah, Maria terus kita diganti namanya jadi Maryam. Nah, seperti itu kan enak. Menunaikan ibadah kemudian Di di Mekah namanya tuh Kristin, Haji Kristin kan nggak enak. Jadi, eee, dirubah menjadi lebih bagus, gitu itu. Yang kedua, ada di kitab Bujairami itu diterangkan ya, diterangkan itu memang orang yang baru menunaikan ibadah haji, ya itu tidak keluar selama 40 hari. Tapi tidak harus ya, tidak harus, tidak harus. Kenapa? Ya untuk memberikan kesempatan kepada tetangganya untuk datang kepadanya. Nah, karena Rasulullah SAW itu ketika pulang haji itu justru menyembelih menyembelih binatang ternak untuk apa namanya, untuk orang-orang yang datang kepadanya. Dan ini ditiru oleh, di Madura, tapi sebelumnya ya, menyembelih seekor sapi. Wah, nanti bahaya itu, sapinya habis nanti. Jadi, ibadah itu jangan membuat kita itu masyaqqah ya, masyaqqah itu memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, apalagi sampai jor-joran, itu yang tidak boleh. Ya cukup ya, meminta kepada, eee, tetangga untuk mendoakan. Karena kenapa sih harus ada misalkan harus ada pamitan dengan tetangganya? Begini, ini saya sampaikan di sini supaya kita kalau berangkat haji atau umrah pamitan dengan tetangga, karena itu ada, apa namanya, esensinya adalah doa. Ada. An bin Abbas dari kana minas sunnati ayatul minal haji ad-du'a. Minta doa. Wa hadhihi sunnah al-matlubah wa alaiha sallallahu alaihi wasallam ma Umar. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Umar. Fa innahu lamma istadana fil umrati fa'ad fa'ad fa'adna lahu. Faqala la tansana min du'aika aw asyrikna fi du'aik. Jadi Rasulullah SAW ya didatangi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang, "Ya Rasulullah, saya mau ke Mekah." Apa jawab Rasulullah? La tansana min du'a. Jangan lupakan aku dalam doamu. Au asyrikna fi du'a. Atau ikut sertakan namaku dalam doamu. Jadi kalau nggak pamitan gimana? Nah, cuma nanti bentuknya seperti apa kita yang datang atau tetangga kita yang jumlahnya banyak kita datangkan, itu teknis. Teknis atau yang disebut dengan kontekstual. Misalkan tetangga kita ada 100, masa kita datang ke rumahnya satu persatu? Kan nggak mungkin. Sehingga untuk memudahkan, orang Islam itu mudah diundang mereka, masa diundang tidak dikasih teh atau apa.
ya kan nggak mau. Diundang, ya sebagai bentuk rasa terima kasih, kemudian kita minta didoakan dan juga yang datang kita doakan. Akhirnya isinya adalah saling mendoakan. Nah, jadi nama saling mendoakan, nah, ketika pulang itu juga jangan langsung menghilang, jangan langsung menghilang. Pulang haji kok nggak ada? Oh ternyata tinggal di puncak supaya tidak didatangi orang ya, malah 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 nggak bagus itu. Silakan datang mungkin kalau malah seperti itu ya. nggak begitu ingin banyak orang ya dibatasi. Hari pertama, kedua open house. Nah, zaman sekarang kan beda. Kalau dulu kan, kalau zaman sekarang seminggu sudah cukup. Kalau lama-lama bisa disurati oleh kantornya itu. Oke. Itu Mas Fatul. Oke, baik jelas. Satu lagi pertanyaan Ustaz terakhir. Nah, ini pertanyaan cukup menarik juga. Apakah talbiyah itu bisa diamalkan ketika sholat setelah sholat, dan ada beberapa hadis katanya mengatakan katanya kalau diamalkan setelah sholat maka dia akan dimudahkan untuk berangkat haji dan umroh, Ustaz. Nah, talbiyah itu ya di dibaca ketika kita dalam keadaan ikhram. Bukan berarti membaca selain itu dilarang, bukan. Tapi tempatnya itu ketika kita berikhram, misalkan labbaik Allahumma labbaik, itu tempatnya kan kita sedang mengenakan baju ihram sedang umroh atau haji. Nah kalau digunakan apa namanya setelah sholat itu kan ya lucu. Misalkan kopiah ditaruh di dengkul itu kan nggak tepat. Tapi kan nggak dilarang juga loh. Jadi kita menyesuaikan ya, menyesuaikan tempatnya. Bukan bukan berarti dilarang ya. Tapi saya menangkap apa yang disampaikan itu boleh itu hanya menginspirasi, memotivasi diri agar supaya Allah memberikan kemudahan jalan untuk bisa ke Mekah, sehingga mudah-mudahan lantaran membaca talbiyah setelah sholat atau pada waktu tertentu Allah berikan kemudahan. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Yang jelas tidak ada larangannya, tapi cuma kurang tepat. Tapi saya sampaikan ada sholawat hijiyah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Itu salah satu sholawat agar dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Gitu Mas Watkut. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bagi yang belum sempat dibaca, ini masih pemanasan, nanti di Kamis ya depannya. Silakan siapkan pertanyaan terbaiknya seputar haji. Insya Allah nanti semuanya akan dijawab oleh beliau. Dan tentunya ini adalah kajian baru untuk Bapak Ibu yang belum pernah, yang masih belum daftar atau yang sudah daftar, boleh menyimak ini. Dan siapa tahu dengan berkahnya kita mengaji, apalagi terkait masalah hal haji dan umroh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum ditutup dengan doa di sini, insya Allah Pak Zolihin ya Bapak Ibu, Om Sol akan menyampaikan terkait masalah seputar memahami haji non prosedural, penawaran haji tanpa antri. Mungkin Om Sol boleh disepil sedikit Om sebelum kita tutup dengan doa yang akan dibahas pada pagi ini. Ya baik, makasih Ustadz Wadud dan guru kita bersama ya, Bapak Abdul Azim. Makasih Pak. Alhamdulillah ya sekarang kita sudah belajar terkait dengan fikih haji. Ini kan yang kita rindukan ya. Kita rindukan sama-sama apalagi kita mau menjelang haji ini. Nah sekarang ini Bapak Ibu semuanya di berbagai media massa kan banyak penawaran haji tanpa antri katanya. Ya. Nah ini sekarang ini menjadi marak dan menjadi kabur. Ya, menjadi kabur istilah tanpa antri itu. Kemudian ada istilah non kuota. Non kuota itu selalu identik dengan haji mujamalah atau haji furoda, identik dengan itu. Namun kata-kata non kuota tadi yang identik dengan mujamalah furoda juga ternyata di kemudian hari ada visa yang visa ziarah, visa kerja, visa turis, visa macam-macam yang menggunakan istilah yang sama. Maka ya saya lebih suka menggunakan haji non prosedural ya untuk visa bukan visa haji,
visa haji ini kan sekali lagi visa kuota dan visa mujamalah itu visa haji. Visa di luar visa haji itu visa non prosedural. Nanti kita akan bahas memahami haji non prosedural ini, penawaran haji tanpa antri. Itu kenapa filosofinya, kenapanya, kemudian dampaknya dan bagaimana kita menyikapinya, baik kita sebagai jamaah maupun nanti usulan kami ya kepada pemerintah terkait dengan impact-nya, dampaknya haji non prosedural ini yang berakibat buruk ya kepada kita yang menggunakan visa haji, yang haji jamaah maupun visa haji kuota. Demikian. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Om Sol, Bapak Ibu. Nanti pastikan Bapak Ibu tetap menyimak ya, biar Bapak Ibu punya ilmu baru terkait hal ini sehingga Bapak Ibu bisa memahami ketika Bapak Ibu itu ingin mendaftar baik yang lebih cepat atau yang kilat bahkan. Baik, terima kasih Om Sol. Selanjutnya, Ustaz Radim silakan ditutup dengan doa. Terima kasih untuk semuanya dan kajian baru tentang fikih haji itu nanti akan saya bahas berbagai hal mulai keutamaan haji, fadilah haji, rahasia haji, ya, tujuan haji, kemudian syarat rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dendanya haji sampai pada terakhir insya Allah Bapak Ibu siap menjadi haji dan siap berangkat ke tanah suci dan sampai sholawat tentang haji sampai bagaimana agar Allah memberikan kemudahan bisa berangkat haji. Itu nanti kita kaji pada setiap hari Kamis ya. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat ya. Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jadadika wajhil karim wa ali azim sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا إخواننا أصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب وارزقني بها علم اللدن والمشرب الهني يا واهب يا غني وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجماعتنا بها حج بيتك الحرام وزارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة ومسجد الأقصى وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, selanjutnya kita langsung saja ke Pak Solihin. Silakan Om Sol. Sebelumnya saya matikan dulu streamingnya. Ya, baik, sambil menunggu siaran langsungnya ya Bapak Ibu semuanya, kita akan bahas pagi hari ini ya terkait dengan memahami haji non prosedural ya, haji non prosedural yang saat ini katakan marak ya di berbagai media sosial. Ya, haji tanpa ngantri katanya. Ya, haji tanpa ngantri yang kita juga harus paham Bapak Ibu semuanya terkait dengan visa haji ini. Jangan sampai kita akhirnya karena kita tidak paham terkait dengan haji non kuota, haji non prosedural ini, nanti akan saya jelaskan haji non kuota itu apa, haji non prosedural itu apa, gitu ya. Karena ini istilah baru nih haji non prosedural. Kita lebih waspada, ya. Tujuannya kan kita lebih waspada agar pelaksanaan hajinya nanti kita benar-benar seperti impian kita kan, cita-cita kita kan
berwukuf di padang Arafah. Jangan sampai nanti kita sih berangkat ke Saudi Arabia, ke Mekah ya, tapi nggak wukuf di padang Arafah. Ini kan yang kita khawatirkan. Ya, jadi memahami haji prosedural penawar haji tanpa antri ini yang kita akan sampaikan, saya akan sampaikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memahami. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Sobat ISQ dimanapun Sobat ISQ berada di apa ya tentang haji, seru haji ya kali demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Bismillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat haji. Dewasa ini kan banyak beredar informasi dari berbagai platform media sosial penawaran haji menggunakan visa yang bukan visa haji. Ya, banyak penawaran berhaji tanpa antri dengan tidak menyebutkan jenisnya. Pokoknya judulnya berhaji tanpa antri. Visanya apa nggak disebutkan. Namun kemudian diketahui bahwa visa haji atau yang saya tadi sebutkan tanpa antri tersebut berangkat untuk berangkat haji menggunakan visa ziarah multiple, kunjungan berulang, visa umar, pekerja, visa turis, visa umroh, dan visa-visa jenis lainnya. Ya, nyatanya kan banyak masyarakat yang memilih menggunakan berbagai jenis visa tersebut untuk berhaji. Ini kenyataannya demikian. Walaupun kita paham bahwa untuk berhaji ya harus menggunakan visa haji. Ya, haji non prosedural yang saya sebut sekarang ini bisa jadi merupakan sebuah solusi buat Bapak Ibu warga masyarakat yang ingin cepat berangkat haji, tidak mau menunggu antrian yang cukup lama. Ya, untuk haji khusus saja butuh waktu 5 sampai 7 tahun. Haji reguler butuh waktu 20 tahunan. Ini kan waktu lama. Rasanya kita pengen segera berangkat haji, itu kan keinginan kita. Namun, ya Bapak Ibu masyarakat juga harus memahami berbagai faktor. Bapak Ibu harus memahami regulasinya, mengetahui hak-hak sebagai konsumen, katakan demikian. Apalagi Bapak Ibu semuanya nanti akan berada di Saudi Arabia, yang tentu saja tidak lagi menjadi pengawasan yang penuh dari pemerintah kita, Republik Indonesia. Karena Bapak Ibu berada di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah. Ya, yang tentu saja kita harus juga mengutarakan sisi perlindungan sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, Bapak Ibu semuanya kita akan bahas ya berdasarkan tulisan dari Bapak Abdul Basir, seorang analisis kebijakan ahli muda dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ya, kenapa ini terjadi ya? Kenapa sekarang marak haji non prosedural ini, penawaran haji tanpa antri ini di berbagai sosial media? Kenapanya terjadi? Kenapa sekarang jadi marak gitu ya? Kemudian apa dampaknya? Akibatnya tuh apa kalau ini dilanjutkan berdasarkan pengalaman 2023 kemarin, 1444 Hijriah kemarin. Nah, yang pasti adalah solusinya bagaimana? Untuk mengurangi, untuk mencegah. Ya, tujuannya kan agar Bapak Ibu yang akan berangkat haji, ya, tercapai keinginan Bapak Ibu. Hajinya nyaman, hajinya sesuai dengan tuntunan pastinya, dan Bapak Ibu semuanya terlindungi ya selama melaksanakan ibadah haji di Saudi Arabia. Ini kan tujuannya. Nah, solusinya bagaimana? Nanti akan kita bahas. Ya, sebelum nanti kita bahas, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami melalui subscribe, like, dan komen. Kemudian Bapak Ibu WhatsApp ke kami, bertanya terkait dengan topik yang dibahas. Itu pun sudah cukup Bapak Ibu semuanya menjadi penyuluh-penyuluh haji. Membantu menyeru haji. Wa adini finasi bil haji atuka rijal wala kuli domatina min kulli fajin amin. Dan seluruhlah untuk mengerjakan haji untuk semua umat manusia. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus, mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan Bapak Ibu semuanya, saya membacakan yang spill buku yang saya baca seperti biasa, ya. Waktu Rasulullah berhaji, ya, judul bukunya Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi. Ya, meninggal dunia waktu sedang ihram. Jadi Bapak Ibu semuanya, berhaji pada zaman Rasulullah
SAW juga sama sulitnya dengan berhaji seperti sekarang. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa pada saat itu Rasulullah juga melaksanakan ibadah haji itu bersama kurang lebih 100 ribuan lebih ya para sahabat yang melaksanakan haji pada saat itu. Ya. Jadi pada saat itu pun haji itu tidak mudah. Ya, jadi ini dikisahkan meninggal dunia waktu sedang ihram. Ibnu Abbas melaporkan seperti diriwayatkan Muslim dan Bukhari bahwa seorang laki-laki jatuh dari unta, lehernya patah dan meninggal di Arafah. Bayangkan, meninggal di Arafah pada saat wukuf. Lalu Rasulullah bersabda, mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun sidir. Kemudian kafanilah dia dengan kedua kain ihramnya dan janganlah ditutup kepalanya karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Katanya, pohon sidir itu kurang lebih ya pohon seperti lotus ya, jenis dari Spina Christi katanya yang berduri. Pohon sidra mengingatkan kita kepada Sidrah al-Muntaha, Sidratul Muntaha maksudnya, yaitu pohon lotus yang berada di langit ke-7, Sidratul Muntaha, pohon sidra. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang ya, dan kita akan bahas